Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di mulai hari ini ya, tanggal 3 di Provinsi Jawa Barat sudah dimulai proses penerimaan peserta didik baru, disingkat PPDB ya, baik SMA maupun SMK, termasuk juga SLB. Sebelum saya jauh menjelaskan tentang detail tahapan dan jalur ya, ini informasi umum bahwa penerimaan peserta didik baru SMA SMK dalam PPDB tahun 2024 Provinsi Jawa Barat, berarti kan di 27 kabupaten kota di se-Jawa Barat ya, mulai dari Bekasi ya, Depok, Bogor, ke sini geser ke Bekasi, ke Karawang, Bandung, Sumedang, ke arah timur Indramayu, Majalengka, terus sampai ke perbatasan ke Cirebon. Totalnya 27 ya kabupaten kota, termasuk Priangan ya, tidak saya sebutkan juga. PPDB tersebut dilakukan dalam dua tahap ya. Tahap 1 mulai hari ini tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 7 Juni, dan tahap 2 nanti di akhir bulannya tanggal 24 sampai dengan 28 Juni ya 2024. Di tahap 1 ini terdiri dari 2 jalur. Kita lihat di sebagaimana di layar ya. Yang pertama jalur afirmasi kelompok ekonomi tidak mampu sebanyak 15% kuotanya. Kemudian yang kedua yang cukup besar kuotanya, jalur zonasi 50%. Kalau untuk KTM saya kira sudah jelas, karena memang yang berhak masuk ke jalur ini adalah mereka yang memiliki, yang terdata dalam data DTKS, Dinas Sosial Kabupaten Kota masing-masing. Jadi pastikan itu ada. Biasanya yang masuk ke data DTKS itu yang mereka punya KIP itu ya, program KIP, keluar kartu KIP. Kemudian program lokal kedaerahan juga ada. Misalkan di Kota Bandung ada program RMP, rawan melanjutkan pendidikan, sama semuanya berbasis DTKS, dan banyak program lagi di daerah yang lainnya. Kuotanya hanya 15%, itu pun akan memprioritaskan mereka yang masuk ke kelompok DTKS kemiskinan ekstrim. Datanya dikeluarkan oleh Bapeda dan Satgas P3KE Kementerian Sosial. Nanti sisanya baru digunakan untuk kelompok DTKS yang lainnya. Kali ini saya akan fokus ke zonasi, karena yang sekarang masih banyak pertanyaan di masyarakat adalah seperti apa norma prosedur dan persyaratan untuk bisa daftar di jalur zonasi. Yang jelas jalur zonasi ini cukup besar, kuotanya 50%, sehingga manakala di suatu SMA ya, misalkan dia ada 10 kelas, kalau di orang pendidikan rombel ya, kita di masyarakat nyebutnya kelas aja lah, 10 kelas. Satu kelasnya kan maksimal di 36 siswa. Jadi kalau kali 10 berarti 360 siswa dalam PPDB kali ini ya. Apabila zonasinya 50%, maka 360 dibagi 2 atau dikali 50%. Totalnya adalah 180 kursi di PPDB. Apabila 10 rombel
10 kelas ya, maka di zonasi ini minimal akan dibuka sebanyak 180 kursi. Nanti kalau 11 rombel, 12 rombel ya silakan dihitung sendiri ya pengkalinya. Terus bagaimana mekanisme pendaftarannya ya, nanti akan diulas. Yang jelas di jalur zonasi ini adik-adik para peserta didik, calon peserta didik dan para orang tua boleh memilih 2 SMA negeri dan boleh juga ditambahkan dengan 1 SMA swasta. Ya, yang pasti 2 SMA negeri ini jumlah maksimal yang bisa diklik di aplikasi. Jadi pilihan 1 SMA yang mana, pilihan 2 SMA yang lainnya gitu ya. Tentunya kan idealnya kan pilihan 1 itu kan SMA yang jarak zonasinya lebih dekat sehingga kemungkinan keterimanya lebih besar. Baru SMA yang kedua yang agak jauh ya dari SMA yang pertama lah. Karena basis zonasi adalah jarak. Jaraknya dari mana yang disepakati yang digunakan oleh Pemprov Jabar adalah jarak yang digunakan dalam Google Map ya. Itu yang digunakan. Jadi nggak bisa juga rekan-rekan atau adik-adik atau orang tua jaraknya ngitung sendiri pakai meteran ya. Nanti tidak terstandar ya. Artinya kan ini kan berlaku sama, perlakuannya sama, adil untuk semua masyarakat. Sehingga yang digunakan adalah jarak yang tertera dalam Google Map ya. Kemudian tentang bagaimana dokumen yang harus disertakan. Sebelum ke sana nih, apabila jarak juga ternyata yang daftar lebih banyak, misalkan kuotanya 180, ternyata yang daftar ada 200, sederhananya 200 ya, kebanyakan lebih ya, 200. Maka yang pertama dilihat adalah mana jarak terdekat sebanyak 180 tadi, sehingga yang 20-nya ya tersisihkan ya, jarak terdekat. Jadi kalau ada anggapan zonasinya seperti tahun kemarin, enggak juga gitu ya, karena zonasi ini tidak bisa dipastikan berapa jarak terjauh yang bisa direkrut dalam PPDB setiap tahunnya, karena pendaftar di tahun ini bukan pendaftar di tahun kemarin, orang yang berbeda, sehingga jarak ini pasti relatif dan fleksibel setiap tahunnya, berubah-ubah jarak terjauhnya. Tahun ini berapa jaraknya? Ya sangat tergantung dari siapa yang daftar. Kalau yang daftar di rumahnya banyak yang dekat-dekat ya, yang hanya di sekitar lingkungan sekolah, ya pasti jaraknya semakin dekat. Tapi kalau sekitar lingkungan sekolah kemudian walaupun masyarakatnya padat tetapi tidak ada CPD di wilayah itu ya, maka jaraknya pasti akan melebar ya, karena samping kiri kanan ya depan belakang ya akan terus melebar. Titik ukurannya adalah koordinat sekolah. Terus bagaimana dengan dokumen yang harus disiapkan? Rekan-rekan, bahwa prinsipnya ada 2 kelompok dokumen ya. Pertama dokumen persyaratan umum, ini untuk semua jalur dalam PPDB, jadi tidak hanya tentang zonasi. Ini semua termasuk di dalam zonasi tentunya. Yang pasti yang pertama adalah lulusan SMP dan madrasah, artinya dia harus memiliki ijazah SMP atau yang disetarakan ya. Kalau ijazahnya belum keluar, kan bisa dengan surat keterangan lulus. Tapi juga kelulusan juga belum, karena SMP hari ini masih belum ada kelulusan, ketuntasan. Mereka itu tanggal 10, maka
Iya, kalau nggak salah tanggal 10 bulan Juni ini mereka bisa dinyatakan tuntas atau lulus dan tidak lulusnya, tuntas atau tidak tuntasnya. Itu bisa diganti dengan kartu peserta ujian sekolah. Sehingga nanti pada saat tanggal 10 ternyata tuntas atau lulus, maka lanjut. Tapi kalau tanggal 10 ternyata 10 Juni ini ada kasus yang tidak tuntas atau tinggal kelas ya, maka dia akan dinyatakan gugur walaupun dalam PPDB SMA atau SMK-nya dinyatakan lolos. Kan nggak bisa juga, mereka belum selesai di SMP madrasahnya terus langsung SMA ya. Yang berikutnya adalah akta kelahiran. Bisa dilihat juga dari kartu identitas anak. Ini perlu untuk melihat batas usia tertinggi ya, yaitu 1 Juli kelahiran ya, 1 Juli kemudian tertinggi usia 21 tahun per 1 Juli 2024. Mundur 21 ya, berarti tahun 2003 orang 21 ya, 2003 per 1 Juli mundur sehari kan, jadi 31 Juni dan belum menikah. Jadi kalau udah menikah nggak bisa masuk ke SMA maupun SMK. Silakan bisa ke paket, ada paket C atau ke SMA terbuka ya. Kemudian syarat umum lainnya adalah bagi yang penyandang disabilitas ini nggak ketentuan tadi tidak mengikat ya, karena mereka akan kita salurkan ke SLB ya. SLB itu kan mulai dari jenjang SDLB-nya, ada SMP SLB dan SMA SLB. Kemudian kartu tanda penduduk KTP ya, orang tua peserta didik. Ini mesti diinputkan ya dalam syarat umum. Kemudian kartu keluarga yang menerangkan domisili calon peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah surat pertanggungjawaban mutlak. Itu udah ada formnya, tinggal download di web PPDB Pemprov Jabar. Di sana sudah ada formnya. Download, isi, kemudian diupload kembali. Ini penting karena para orang tua lah yang harus mempertanggungjawabkan semua dokumen yang diinput dalam web PPDB, keaslian dan kebenarannya. Karena bisa jadi operator PPDB di SMA SMK tidak 100% bisa mendeteksi keaslian dokumen-dokumen tersebut, sehingga orang tua lah yang harus mempertanggungjawabkannya. Ini dokumen syarat umum ya. Kemudian yang khusus tentang zonasi yang sekarang kita jelaskan ya. Dalam Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2024 tentang petunjuk teknis PPDB, maka ada persyaratan dokumen khusus bagi mereka yang mendaftar di jalur KTM ya, yang sekarang dengan zonasi ya, kemudian zonasi dan prioritas terdekat SMK. SMK juga ada zonasi tapi kecil, hanya 10%. Bahasa SMK-nya prioritas terdekat, ya mirip-mirip zonasi lah.
yaitu wajib juga menyerahkan kartu keluarga yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Jadi nanti mengupload kakak yang membuktikan bahwa peserta didik sudah tinggal di tempat itu selama 1 tahun. Dan tentunya dalam kakak tersebut juga dipastikan harus tercantum nama orang tuanya. Jadi 1 tahun itu tinggal dengan orang tuanya. Nanti silakan dilihat di kakaknya apakah betul sudah 1 tahun berada di tempat tersebut. Misalkan akan daftar ke SMA di Bandung, maka kakaknya harus ada di Bandung. Dan di kakak tersebut juga ada disebutkan di situ nama orang tuanya. Itu ya. Khusus bagi yang tidak dengan orang tua, ini di klausul di poin B. Yang tadi kan dengan orang tua ya, setahun, kemudian di situ disebutkan ada nama orang tuanya di kakak tersebut. Bagi yang calon peserta didik yang tinggal dengan wali, tidak tinggal dengan orang tua maksudnya ya, maka ada beberapa ketentuan. Karena ini harus hati-hati dalam memahaminya, karena prinsip PPDB kali ini adalah ya memastikan bahwa yang daftar dalam jalur zonasi itu betul-betul peserta didik yang benar-benar ada di sekitar sekolah ya, dan tanda kutip tidak ada upaya akal-akalannya. Sehingga yang tahun-tahun sebelumnya ada istilah kakak titipan itu masih bisa diterima dalam jalur zonasi. Kali ini istilah kakak titipan itu tidak memungkinkan untuk bisa masuk dalam PPTB jalur zonasi. Bukan kakaknya tidak berlaku, karena kakaknya silakan, itu sah-sah saja dibuat oleh Dinas Kependudukan untuk identitas warga ya. Tetapi dalam PPDB ini kakak yang tadi tanda kutip istilah titipan menjadi tidak bisa digunakan, karena tadi harus tercantum nama orang tuanya di dalam kakak tersebut. Walaupun itu tidak ada orang tua, misalkan orang tuanya sudah meninggal, maka juga tidak bisa dipaksakan gitu ya. Orang tua sudah meninggal, tinggal ada keterangan meninggal, begitu ya. Nanti SMP-nya membuat keterangan, dilampiri keterangan meninggal. Jadi bagi CPD yang tidak tinggal dengan wali, yang tinggal dengan wali atau tidak dengan orang tua, maka menentukan kelayakannya yang pertama adalah telah berdomisili, sama dengan yang pertama, telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Dibuktikan dengan data pada kartu keluarga wali dan sekolah asal pada saat kelas 9. Untuk melihat 1 tahun kan pertama lihat dulu kakaknya. Di situ harus kakak wali ya, kartu keluarga wali. Siapa itu walinya? Ya wali pasti kan ada ikatannya kan itu, mulai dari kakek, nenek, paman, bibi atau uwak gitu ya. Sehingga perlu dibuktikan kembali nama, kalau dengan paman atau uwak ya, nama orang tua paman dan uwak itu kan harus sama dengan nama orang tua dari orang tua ya, peserta didik ya. Kakek neneknya sama lah gitu maksudnya ya. Kemudian bisa dibuktikan dengan apa yang tertuang dalam rapot. Rapot itu kan pada saat kelas
7 kan lembar depannya ada ya mengisi. Kalaupun itu ternyata perubahan status orang tuanya terjadi di kelas 8, kan harus tahun ya di kelas 8, maka tinggal nanti dari SMP asalnya membuat surat keterangan bahwa orang tuanya meninggal atau alasan-alasan lainnya, dan betul mereka adalah wali pada saat dia di SMP. Nanti pembuktian berikutnya kan tadi dilihat dari kakaknya, ada nggak kesamaan orang tua dari wali tadi dengan orang tua asli ya, bapak ibunya peserta didik. Atau kalau dilihat dari persepsi peserta didik, kakek neneknya yang menjadi orang tua dari bapak ibunya dan paman atau uanya adalah orang yang sama, dilihat dari dokumen-dokumen kakak ya. Kemudian tadi saya sudah sampaikan nanti ada surat keterangan meninggal apabila orang tuanya sudah meninggal, atau keterangan cerai ya kalau orang tuanya sudah cerai. Kemudian juga ada surat pernyataan tidak keberatan dari kakek neneknya, paman atau uanya yang dijadikan tempat tinggal. Tidak keberatan ya dari kepala keluarga tadi yang sebagai wali itu. Kemudian bisa jadi juga memang nggak ada hubungan darah juga. Itu disilakan bisa dibuktikan dengan hasil penetapan pengadilan bahwa yang bersangkutan adalah wali dari peserta didik tersebut. Kan kita sering dengar kan ada artis, ada pejabat mengangkat anak dari anak yang orang tuanya sudah tidak ada, atau dari orang tuanya juga mungkin sudah ada hanya tidak mampu untuk membiayai sehingga diangkatlah sebagai anak angkat ya. Itu dibuktikan dengan surat dari pengadilan. Itu ya untuk proses persyaratan jalur zonasi. Sekali lagi, tidak ada angka pasti jarak terjauh yang akan diterima dalam PPDB jalur zonasi. Tahun kemarin bisa jadi jarak terjauhnya misalkan 700 meter. Apakah tahun ini akan terjadi dengan 700 meter? Belum tentu. Karena sangat tergantung dari tingkat kepadatan penduduk, usia masuk ke SMA dan SMK. Karena kan angka kelahiran fluktuatif ya. Bisa jadi di tahun ini kelahirannya di 18 sampai 21 tahun yang lalu jumlahnya sedikit ya, sehingga masyarakat yang layak masuk ke SMA SMK juga turun, atau bisa sebaliknya. Yang berikutnya, kemungkinan meluasnya jarak zonasi ya itu cukup besar di tahun ini. Kenapa? Karena tadi sejak awal saya sampaikan tahun-tahun yang sebelumnya yang tanda kutip kakak titipan itu masih bisa masuk daftar dalam jalur zonasi. Tetapi di tahun ini yang tanda kutip kakak titipan itu nggak bisa, karena di Persekjen Kemendikbudnya sudah tegas, termasuk di Pergubnya, bahwa kakak tersebut harus ada nama orang tua. Kalaupun tidak dengan orang tua atau dengan wali, harus dibuktikan dengan wali keluarga atau penetapan sebagai wali bagi itu yang tinggal dengan orang lain, sehingga upaya tersebut dilakukan dalam rangka membatasi tanda kutip ya ada pihak-pihak yang memanfaatkan
kelonggaran dalam membuat KK, karena di aturan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kependudukan, perpindahan masyarakat itu dibenarkan, tidak mesti pindah dengan orang tua, bisa pindah dengan atas kepentingan sendiri ya. Bahkan banyak kasus juga ada gudang tapi tidak ada kakaknya gitu ya, kemudian ada kafe dan ada kakaknya, itu secara formal kakaknya legal. Hanya dalam PPDB tahun 2024 ini kakak-kakak tersebut tidak bisa digunakan. Saya kira cukup jelas ya, semoga bermanfaat. Selamat mengikuti penerimaan peserta didik baru baik jenjang SMA, SMK, SLB, bahkan SMP dan SD. Aturannya tidak jauh beda ya dengan SMA, SMK. Hanya mungkin model penjelasan formalnya ya dalam keputusan kepala daerahnya bisa berbeda-beda ya. Ada variasi-variasi tata bahasa yang berbeda. Mudah-mudahan selamat mengikuti PPDB. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.